Puji Tuhan yang bisa berjumpa kembali ya dengan kalian ya pada kesempatan malam ini. Cuaca puji Tuhan bagus ya, tidak seperti hari-hari sebelumnya, dan Om ingin ngajak Rasa Dwi untuk kita sama belajar dengan Tuhan bersama dengan Ibu Gembala dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita bacakan firman Tuhan ini secara bergiliran ya. Saya akan awali di ayat yang pertama, kemudian ayat yang kedua itu dilanjutkan oleh Rosana, ayat yang ketiga itu Dwi, ayat yang keempat Ibu Gembala, ayat yang kelima kembali saya, sampai ayat yang 11. Kita bacakan firman Tuhan ini secara bergiliran, masing-masing bacakan satu ayat. Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai ayat 11. Jika sudah menemukan, katakan amin. Ya, judul dari kebenaran firman Tuhan ini, kebahagiaan orang fasik semu. Ayat yang pertama, beginilah firman Tuhan dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ayat 8, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ya, terima kasih kerjasamanya. Dikatakan berbahagia oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya bertanya untuk kita sesama rekan, yaitu lakukanlah yang baik di mata Tuhan. Di temanya lakukanlah yang baik di mata Tuhan. Ya, tentunya ajaran Tuhan Yesus itu mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang jahat. Ya. Berarti hal-hal yang baik itu adalah kewajiban kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, sebagai anak Tuhan. Dan firman Tuhan yang disampaikan lewat Raja Daud pada kesempatan ini dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai ayat 11 mau mengajarkan kita untuk berbuat baik seperti apakah yang Tuhan inginkan kepada setiap kita yang harus kita lakukan. Ya, ayat yang pertama memberitahukan jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ya. Ternyata Tuhan ingin agar kita jangan marah kepada orang yang berbuat jahat dan jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ya, kenyataannya ya di dunia sekarang ini banyak orang yang mencapai keinginannya dengan cara yang curang atau cara yang salah. Ya. Bahkan sekarang ini
tindakan kriminal kejahatan yang sangat terkenal dilakukan di negara kita Indonesia ini. Pasti Rosa dan Dwi tahu yang sangat terkenal itu apa. Tindak kriminal kejahatan yang sangat terkenal di negara kita Indonesia, bahkan itu nomor 1 malah di Indonesia, yaitu korupsi. Ya, korupsi itu adalah cara seseorang untuk mendapatkan keuntungan, mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dengan cara yang tidak halal, tapi caranya adalah haram. Ya, lewat kata halal itu haram, benar ya? Ya. Bahkan orang korupsi kebanyakan itu adalah orang-orang yang adalah pejabat-pejabat yang begitu, pejabat-pejabat. Nah, nanti Ocak dan Dwi kalau lihat di YouTube ini, korupsi yang lagi viral sekarang ini korupsi yang dilakukan oleh siapa ya, pejabat yang mana ya, buka aja di YouTube. Lagi terkenal juga sekarang ya. Nah itu. Tuhan ingin agar kita melakukan hal-hal yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Karena orang yang melakukan hal yang baik, yang benar di hadapan Tuhan, hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, tentunya Dwi dan Rosa, ketika kalian melakukan hal yang baik, yang benar di hadapan Tuhan, yang sesuai dengan ajaran nasihat firman Tuhan, ya, tidak sia-sia karena hidup kalian pasti diberkati oleh Tuhan, masa depan kalian juga pasti diberkati oleh Tuhan. Tetapi celakalah orang yang berbuat curang. Ya, Tuhan tadi nasihatin ayat pertama supaya jangan iri hati kepada orang-orang yang berbuat curang. Orang-orang yang berbuat curang adalah orang-orang yang melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Apalagi cara curang dilakukan itu, ya katanya untuk mewujudkan, mencapai harapan yang dia mau, untuk mencapai keberhasilan yang dia inginkan, tetapi caranya curang dan cara itu ternyata salah di mata Tuhan. Itu yang harus kita hindari, janganlah kita tiru. Ya, Tuhan ingin agar kita melakukan hal yang baik. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakanlah untuk selalu berusaha memahami kehendak Tuhan yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang perlu selalu kita lakukan dalam kehidupan kita, karena dengan hal itulah kita dapat berbuat hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Ya, inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan untuk Rosa, Dwi, semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk nasihat kebenaran firman-Mu yang telah mengajarkan kami bahwa kami perlu selalu melakukan hal-hal yang baik, yang benar di mata Tuhan, yang memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami agar kami dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami setiap hari, setiap waktu, dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Kepada WL saya persilakan.